العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا صادقا والموت على الإسلام، ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح لنا الذرية والنية والعمل. اللهم يا رب ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Senantiasa kita memuji atas karunia dan taufik serta pertolongan Allah dalam segala hal, sehingga termasuk pertolongan Allah untuk kita semua, sehingga kita pun bisa hadir kembali melangkahkan kaki menuju rumah Allah yang mulia ini. Kalau bukan karena Allah yang memudahkan langkah kita, kalau bukan karena Allah yang menggerakkan hati kita, kita tidak akan pernah bisa berada di dalam rumahnya dan menunggu sejenak antara maghrib dan isya. Yang barangkali kalau bukan karena pertolongan Allah, kita akan merasa berat untuk beribadah kepada Allah. Kita akan merasa berat untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka senantiasalah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya milik Allah. Atas segala karunia-Nya kita pun mampu dan senantiasa bisa menyempurnakan amal-amal saleh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas hadis yang ke-32 di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat Abu Sa'id atau Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, yang kemudian hadis ini menjadi kaidah di dalam kaidah-kaidah usul, kaidah-kaidah fikih yang menyatakan bahwa la dharara wa la dirar, tidak boleh mendatangkan bahaya baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan hadis yang ke-33. Hadis yang datang dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta an-nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Haditsun hasan rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu wa hakadha wa ba'duhu fi as-sahihain. Hadis ini datang dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda, law yu'tan nasu bid'awahum, seandainya setiap manusia dipenuhi tuntutannya, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ihim, maka niscaya akan ada orang-orang
akan menuntut harta dan darah suatu kaum. Walakinil bayyinah, namun penuntut artinya penuntut di sini adalah yang mengaku, ya, mengaku-ngaku memiliki sesuatu yang ada pada diri orang lain. Adapun sang penuntut, orang yang menuntut haknya pada diri orang lain, kata Rasulullah SAW, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i. Yang menuntut wajib mendatangkan bukti. Wal yaminu 'ala man ankar. Adapun yang mengingkari dituntut untuk bersumpah. Dituntut untuk bersumpah. Ini adalah salah satu kaidah yang wajib diketahui dari setiap muslim. Dan ini dijadikan sebagai landasan atau undang-undang di dalam penghakiman. Misalnya ada orang yang mengaku ini punya saya, ini milik saya. Dia menuntut ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Maka yang menuntut ini wajib ada, dia harus mendatangkan apa? Bukti. Termasuk tadi saksi, bukti-bukti secara secara tulisan, ya, atau secara lisan, atau saksi-saksi yang bisa dijadikan sebagai penguat, ya, atas apa yang didakwahkannya. Ya, terdakwa, bukan pakai dakwah di sini artinya apa? Tuntutan. Makanya di dalam persidangan itu ada yang terdakwah dan yang didakwa. Ada yang terdakwa, ada yang didakwa, ada yang menuntut, ada yang dituntut. Ini maksudnya di sini. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, "Lau yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalu amwala qaumin wa dima'ahum." Seandainya dibuka peluang lebar, orang bebas menuntut apa yang dia inginkan, maka banyak orang yang mengakui harta orang lain, ya, atau banyak orang yang akan menumpahkan darah orang lain. Maksudnya ada, misalnya dia yang membunuh, dia yang menyakiti, dia yang mencuri, dia bukti-bukti daripada tuntutan kamu. Dan ini dipakai dalam hukum apa? Hukum apa kalau dalam Indonesia? Hukum perdata, ya. Hukum pidana. Pidana dan perdata dipakai semua. Jadi orang yang mengaku-ngaku, mana buktinya? Nah, sementara dituduh atau yang terdakwa dituntut pada dirinya, di dalam sabda ini Rasul mengatakan, wa al-yaminu 'ala man ankar. Seandainya yang tertuntut tadi itu dia mengingkari tuntutan seseorang, maka dia bisa mengingkarinya dengan cara apa? Al-yamin. Kalau dalam Islam itu al-yamin, apa artinya al-yamin? Sumpah. Ya, sumpah. Namun sekarang ini susahnya, Pak. Ya, orang tuh bersumpah dengan gampang. Kalau orang dulu tuh sumpah ini sakral. Sumpah ini keramat. Ya. Tapi sekarang kan orang justru ngapain? Sumpah aja sekalian. Ya, artinya sumpah itu sekarang semacam suatu perkara yang disepelekan, yang digampangkan. Ya, padahal tidak demikian perkaranya. Karena sumpah termasuk hal-hal yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum sudah bisa dipahami makna hadis ini, ya. Ya. Makna hadis ini bahwasanya orang yang menuntut, ya, misalnya ada sebuah sengketa, terjadi persengketaan,
apakah itu ya rumah ke, lahan ke, sawah ke, ataupun perusahaan ke, dan seterusnya. Ya, terjadi persengketaan, maka di sini kaidahnya yang datang dari agama kita, dari agama Islam, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, hendaknya yang menuntut harus mendatangkan bukti-bukti yang valid, bukti-bukti yang kuat. Ya. Sementara yang dituntut harus bersumpah jika dia tidak mengakui daripada atau menolak daripada tuntutan-tuntutan tersebut. Nah, kemudian ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibn al-Munzir rahimahullah ta'ala mengatakan, ajma'a ahlul ilm ala anna al-bayyinata ala al-mudda'i wal yaminu ala al-mudda'a alaih. Maka para ulama bersepakat bahwa di dalam terjadi persengketaan, maka yang menuduh diperintahkan untuk mendatangkan bukti, dan yang dituduh cukup untuk bersumpah. Ya. Cukup untuk bersumpah. Baik. Di antara faedah yang dapat diambil dari hadis ini, di antara poin-poinnya, anna ad-da'wata takunu fi ad-dima'i wal amwal. Ya, biasanya suatu tuntutan itu terjadi pada terjadi pada harta. Ya. Biasanya orang banyak menuntut itu pada harta. Wad-dima', dan juga darah. Misalnya ada orang terbunuh keluarganya. Biasanya keluarga yang terbunuh ngapain? Menuntut. Ya. Ada orang yang dicelakai. Maka orang yang dicelakai tadi keluarganya biasanya menuntut. Nah, jadi tuntutan itu atau perbuatan mengangkat sebuah permasalahan dakwah itu biasanya terjadi pada harta-harta dan darah-darah manusia. Itu bukan hanya darah manusia, ya, termasuk juga darah hewan. Misalnya ada hewan yang tertabrak, ya, ada hewan yang terbunuh disebabkan kelalaian, entahkah itu pemiliknya atau tetangganya, maka itu perlu eh, didatangkan bukti-bukti bagi yang menuntut dan sumpah bagi yang mengingkarinya. Wa huwa kadzalik wa takunu fil amwali wal a'yan wal amwali al manafi', ka'an yadda'i anna hadha ajrahu baitahu li muddati sana fa hadhihi manafi'. Dan terdapat juga pada perkara-perkara yang mendatangkan manfaat. Yang mendatangkan manfaat di sini artinya sesuatu yang dipergunakan. Ya, sesuatu yang dipergunakan. Contohnya adalah sewa menyewa. Ya, sewa menyewa. Ada yang menyewa rumah. Misalnya dia mengatakan, saya sewa rumah ini 1 tahun. Sementara yang menyewakan enggak. Kamu menyewanya cuma 10 bulan. Misalnya. Nah terus, yang menyewa ini harus mendatangkan apa? Bukti. Sementara yang menyewa mendatangkan bukti, sementara yang mempunyai milik sewaan, dia harus, kalau dia mengingkari, maka dia bersumpah. Kalau saya bersumpah atas nama Allah, sungguh dia hanya menyewa 10 bulan. Sementara yang menyewa mengatakan tidak. Kami menyewa 12 bulan, 1 tahun. Makanya di sini ikhwatul iman, perlunya catatan-catatan, bukti-bukti di setiap kita melakukan transaksi. Ini saya nasihati kepada teman-teman, lakukan transaksi yang benar. Ya, jangan hanya sekedar omongan. Ya. Kalau kita bahasanya sekarang adalah hitam di atas putih. Kalau perlu ada materai, kalau perlu tanda tangan semua. Karena itu akan menjadi bukti kalau ketika terjadi sesuatu persengketaan. Mbak, kemarin saya cuma menyewa
Apa namanya? Kamu menyewa cuma sebulan. Enggak, saya nyewa 1 tahun, 12 bulan. Dari tanggal sekian, masuk tanggal sekian, keluarnya nanti tanggal sekian. Dengan pembayaran sekian, jelas di situ poin-poinnya. Bahkan di situ pun kalau misalnya ada perlu poin-poin yang dicantumkan, misalnya dalam hal penyewaan tidak boleh memberikan apa namanya penyewaan kepada orang lain selagi masih dalam jangka saya yang menyewa. Karena biasanya ada orang jahil, orang-orang jahat. Belum selesai kita menyewa, belum selesai masa sewanya kita, dia sudah datangkan orang lain untuk menyewa. Tiba-tiba kita disuruh keluar. Ada orang seperti itu? Ada. Maka ini penting untuk kita selalu ya ikat perjanjian itu dengan atau akad-akad tersebut dengan hitam di atas putih. Apapun bentuknya, ditulis. Kita punya kerjasama seperti ini. Kita punya perjanjian seperti ini. Ketika terjadi perselisihan, maka kembalikan kepada akad, kembalikan kepada perjanjian tadi. Ya, ketika berselisih, angkat ke pengadilan, maka kita lihat siapa yang lebih kuat, ya, yang punya buktinya ini jelas apa tidak, ya, atau mungkin bisa saja setelah diteliti, oh ini buktinya palsu, ya tidak benar. Dan ini sering terjadi di kalangan masyarakat kita. Ada yang sengketa dalam hal tanah, ya, sertifikatnya nggak jelas. Ada yang mengatakan ini sertifikatnya palsu, bla bla bla, macam-macam bentuknya. Maka ini penting sekali untuk kita perhatikan di dalam muamalah kita kesehari-hari, ya, dalam hal itu harta pribadi atau dalam hal sistem jasa sewa menyewa, ya, atau dalam hal ya berbisnis bermuamalah, hendaknya kita perhatikan hal-hal seperti ini. Nah, kemudian hadis ini faedah yang kedua, anna syari'ata ja'at li himayati amwalin nas wa dima'ihim min at-tala'ub. Bahwasanya syariat Islam datang untuk menjaga harta-harta manusia dan menjaga darah-darah manusia, ya, dari apa? At-tala'ub. Tala'ub itu dipermainkan. Karena kalau enggak, subhanallah, ini berbahaya dalam kehidupan manusia kalau tidak ada, ya, tidak ada aturan, tidak ada undang-undang yang ya mengikat kita dalam hal ini. Orang akan gampang mengaku-ngaku ini harta saya. Sehingga apa yang terjadi? Yang kuat akan berkuasa, yang lemah akan terus tertindas. Ya kalau tidak ada aturan seperti ini, yang lemah akan semakin tertindas. Enggak, ini punya saya. Dia ngaku-ngaku punya saya padahal bukan punya dia. Nah, kalau tidak ada aturan seperti ini yang mengaku, datangkan bukti. Ya, sementara yang tertuntut hendaknya dia bersumpah. Maka di dalam hadis ini juga mengajarkan kepada kita tidak boleh menghukumi orang lain dengan sekedar tuduhan. Karena bisa jadi kita mengambil harta dan darah orang lain tanpa jalan yang benar. Ya. Jadi tidak boleh hanya sekedar menuduh. Nah, ini punya saya. Atau hanya sekedar pengakuan belaka. Tapi betul-betul jujur. Ya, harus benar. Ya, pemilikannya benar nggak punya kamu ini? Dari mana kamu beli? Ya, kemudian mana bukti-buktinya? Mana kwitansinya? Mana bukti transfernya? Mana surat perjanjiannya? Dan seterusnya. Kemudian di antara faedah yang lain adalah di antara bayinat. Tadi apa artinya bayinat? Bukti. Ya, Rasul mengatakan tadi apa? Walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang mengaku, orang yang menuntut, ya, wajib mendatangkan bukti. Nah, di antara bukti atau bayyinat adalah adanya saksi.
Adanya saksi. Makanya biasanya kalau terjadi persengketaan di persidangan didatangkan apa? Saksi. Nah, ini fulan cari, fulan datangkan. Hakim akan memanggil fulan, hakim akan memanggil fulan, kepolisian akan memanggil fulan, KPK akan memanggil fulan. Tujuannya untuk apa? Untuk menjadi saksi. Benar nggak nih yang terjadi? Yang sedang viral, ya, ketika adanya terjadi korupsi tertentu di sebuah instansi pemerintahan, maka biasanya untuk membuktikan benar-benar terjadi penyalahgunaan uang, penyalahgunaan anggaran dan seterusnya, maka di situ didatangkan saksi. Nah, mana saksi fulan? Mana saksi fulan? Mana saksi? Ketika sudah terkumpul saksi yang kuat, artinya dari saksi-saksi ini sudah jelas ini terjadi pelanggaran, maka barulah di situ akan dijatuhkan apa? Apa? Ter, nah, ter, ah, mana sarjana hukum di sini? Siapa di sini? Terponis. Nah, mana yang lebih dahulu? Ponis, tersangka, terdakwa, ya, tersangka. Tersangka. Berarti ada potensi ini betul-betul melakukan kesalahan. Itu namanya tersangka. Setelah tersangka, ter mana sarjana hukum nih? Karena saya ah, terdakwa. Ah. Kalau sudah kalau sudah terdakwa itu berarti sudah di penjara, betul gitu. Ini harus belajar hukum nih nampaknya nih. Kan beda hukum syariat dengan hukum pidana yang ada di negara kita. Sementara saya nggak pernah belajar itu. Hah? Hukum Belanda, ya hukum Belanda, hukum Barat. Ya, setahu saya adalah tersangka dulu. Setelah tersangka, baru terdakwa. Setelah terdakwa, divonis, terpidana. Nah itu. Terponis berarti sudah jelas dia melakukan pelanggar. Jadi tersangka dulu. Sangka, apa artinya sangka? Sangka itu entah iya entah tidak kalau bahasa. Ya apa tidak ini? Ya. Masih 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 harus dilakukan penelitian. Maka biasanya dilakukan audit, dilakukan pemeriksaan, dilakukan sidak, ya, supaya membuktikan sangkaan ini ada. Nah, jadi itu biasanya prosesnya Allah Ta'ala. Kemudian, jika ada bukti atau jika tidak ada bukti, yang tertuduh bersumpah agar terlepas dari hukuman. Jika yang tertuduh enggan bersumpah, berarti dia penakut dan ingin menghindarkan diri sehingga ia dihukum. Ya, karena ini kalau dalam hukum syariat itu harus ada sumpah di situ. Kalau hukum pidana ada hukum sumpah nggak? Kalau orang dihakimi di sidang itu ada hukum sumpah nggak? Ada. Ada juga hukum sumpah. Nah, itu bagi orang yang tidak mengakui. Artinya orang yang tertuduh, orang yang terdakwa dan tidak mengatakan tidak, saya tidak melakukan demikian. Maka dia disumpah. Tapi itulah saya mengatakan bahwa sumpahnya kita sekarang ini hampir sama tidak ada artinya. Kenapa? Sebagian orang menggampangkan sumpah. Menggampangkan sumpah. Maka hadis ini sangat bermanfaat sekali untuk masalah qada. Qada, apa artinya qada? Qada itu adalah pemutusan hukum. Ya, untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Kemudian ada sebuah kaidah
Dari hadis ini akan muncul sebuah kaidah yang disebutkan kullu da'wa bila bayyinatin fahiya batilah saqitatun illa in aqarra al-mudda'a alaih. Ya. Ini kaidah yang dapat diambil dari hadis ini yang merupakan menjadi kaidah fikih, ya, bahwasanya setiap tuduhan yang tidak terbukti maka tuduhan itu batil. Maka tuduhan itu batil, kecuali apa? Kecuali yang dituduh mengakui. Kecuali yang dituduh mengakui. Misalnya di proses ternyata buktinya nggak terlalu kuat. Tapi yang tertuduh mengaku. Maka di sini pun akan ditetapkan hukuman-hukuman tertentu, ya, atau pengambilan kebijakan terhadap perselisihan atau kasus-kasus tertentu. Baik. Kemudian kita akan masuk hadis yang ke-34. Hadis yang ke-34. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, bahwasanya Abu Sa'id mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, man ra'a minkum munkara, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia ubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Jika tidak bisa, maka hendaknya dia ubah kemungkaran tersebut dengan lisannya. Jika tidak bisa juga, maka hendaknya dia mengingkari kemungkaran tersebut dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, dan hal tersebut merupakan selemah-lemahnya iman. Artinya mengingkari sesuatu dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Nah, maka apa yang dapat diambil daripada hadis ini? Di dalam hadis ini Rasul mengatakan man ra'a, artinya siapa yang melihat, artinya siapa yang mengetahui, meskipun dia tidak melihat secara langsung, ya. Bisa saja orang mengetahui tanpa harus melihat. Bisa hanya mendengar berita, atau dia yakini info-info yang ada dan semisalnya, namun hendaknya dengan bukti, harusnya dengan dia tabayyun bahwasanya ada terjadi kemungkaran seperti ini, seperti itu. Meskipun dia tidak melihat secara langsung, hanya melalui informasi-informasi, dan ada faktor-faktor pendukung yang lainnya sehingga menyatakan bahwasanya ya terjadi kemungkaran tersebut, maka itu pun ya masuk dalam hadis ini. Nah, munkaran, ya, kemungkaran maksudnya di sini adalah segala yang dilarang oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemungkaran yang maksudkan di sini adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemungkaran di sini disyaratkan
untuk diingkari, yang pertama adalah jelas kemungkaran yang dilakukan. Ya, jelas kemungkaran yang dilakukan. Apalagi sudah masuk pada ranah agama. Masuk pada ranah agama, misalnya kemungkaran yang dilarang betul-betul oleh Allah dan Rasulnya. Maka hendaknya kita ingkari semampunya. Minkum, di antara kalian, man ra'a minkum, barang siapa di antara kalian yang melihat. Nah, minkum di sini termasuk siapa? Ya, yaitu adalah kaum muslimin. Kaum muslimin yang terkena beban syariat. Yang terkena beban syariat. Artinya apa? Orang yang tidak terkena beban syariat, ya, maka hendaknya dia tidak mengingkari. Atau misalnya orang yang tidak terkena beban syariat, maka pelanggaran-pelanggaran tersebut tentunya tidak masuk kepada ranah hal demikian. Al yughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Contohnya seseorang yang punya kuasa, ya, misalnya seorang ayah pada anaknya, dilihat anaknya melakukan perbuatan yang tidak baik, ya, maka ayahnya hendaknya mengingkarinya. Ya. Fa in lam yastati, jika dia tidak mampu dengan tangannya. Contohnya misalnya anak sedang minum khamar, a'udzubillah, ya, atau anak sedang melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, ya, keluar malam tanpa, ya, batas waktu, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan kriminal. Maka di sini seorang ayah harus bertindak keras, mengubah anaknya dengan tangannya. Nah, kalau perlu apa, dipukul. Ya, kalau perlu dipukul, dikasih pelajaran, dinasihati. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Maka jika dia tidak mampu, maka hendaknya dengan lisan. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Jika dia tidak mampu dengan lisannya juga, maka minimal dia ingkari dengan hatinya. Sementara Nabi SAW menutup hadis ini mengatakan bahwa wadzalika adhaful iman, dan itu adalah bentuk iman yang paling rendah. Ketika seseorang melihat kemungkaran, dia hanya merubahnya dengan hatinya. Ya. Makanya ketika sesuatu terjadi tidak baik, maka sampaikan, nasihati, ingatkan, ya, itu baik. Ya. Nah, ketika memang butuh untuk kita ubah dengan tangan, maka itu juga merupakan salah satu petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di antara faedah hadis ini bahwasanya siapapun yang melihat kemungkaran untuk mengubahnya, maka dianjurkan untuk melakukan pengingkaran tersebut. Ya, jadi Rasulullah SAW perintahkan siapa saja yang melihat kemungkaran untuk mengubahnya sesuai dengan kemampuannya. Dan kemudian Imam Ibnu Rajab mengatakan pengingkaran dengan lisan dan tangan, ya, pengingkaran dengan lisan dan tangan wajib dilakukan dengan melihat pada kemampuan. Jadi nggak boleh sembarangan juga. Kita lihat kondisi, kita lihat situasi, kita lihat dari sisi positif, negatif, mafsadat, maslahat, ya, dan juga dilihat dari kemampuan. Ya, untuk pengingkaran dengan cara lisan ataupun tangan. Ya. Harus melihat kemampuan kita. Jangan memaksakan. Mentang-mentang sudah belajar hadis ini,
Ya, dengarkan kajian bahwasanya man ra'a minkum munkaran. Nabi SAW bersabda, siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Tiba-tiba keluar dari masjid, dia lihat mungkar, langsung disikat. Ya, main sikat saja, main tangan sendiri dan main hakim sendiri, ini tidak benar. Ya, hendaknya kita lihat dengan kemampuan kita sendiri. Ya. Meskipun secara umum seseorang berhak untuk melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran. Makanya dalam sebuah faedah dalam kitab ini, ya, penulis mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memberikan wewenang kepada umatnya bagi siapa yang melihat kemungkaran untuk merubahnya. La yahtaju an naqula la budda an yakuna indahu wadhifah. Ya. Kata para ulama, tidak mesti harus kita melihat orang yang mengingkari itu adalah orang yang punya kekuasaan, orang yang punya jabatan tertentu. Kita ingkari semampunya. Ya. Namun memang ada perkara-perkara tertentu tidak bisa diputuskan kecuali orang-orang atau wewenang-wewenang tertentu. Ya. Bukan berarti kita mengingkari di sini juga seenaknya main hakim sendiri, tidak. Ya. Tapi kita punya kewajiban untuk mengingkari, baik itu secara lisan ataupun baik secara tangan ataupun lisan ataupun hati. Ya, kita lihat sesuatu perbuatan buruk, ya kita bisa tegur. Ya, tegur. Ya. Kalau nggak bisa, serahkan kepada hal yang berwajib. Itu sudah termasuk, ya, mengingkari sesuatu dengan baik. Ya. Apalagi kita berada di dalam negara hukum yang segala sesuatunya tidak boleh melakukan tindakan-tindakan, ya, yang merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain secara sepihak. Ya. Di mana ada perkara-perkara tertentu, itu orang yang bisa mengingkarinya adalah orang-orang yang memiliki hak dan wewenang tersendiri. Di antaranya adalah para penegak hukum, para polisian, dan seterusnya. Namun secara umum, kemungkaran itu ketika kita melihatnya, hendaknya kita rubah semampunya. Jika tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Jika tidak mampu dengan lisan, maka hendaknya dengan hati. Hati maksudnya adalah mengingkari bahwasanya perbuatan ini tidak baik. Perbuatan ini menjanggal di hati-hati kita sebagai orang-orang yang beriman. Ya, tidak akan senang melihat kemungkaran-kemungkaran terjadi seperti demikian. Kalau mampu, sampaikan dengan lisan. Nasihati, tegur, ya. Kalau tidak mampu, ya. Nah, misalnya kalau tidak mampu tapi mampu dengan tangan, maka bisa dengan tangan. Tapi ini pun harus melihat batas kemampuan kita, karena ditakutkan justru ketika orang main hakim sendiri, bukan malah maslahat yang didatangkan, tapi malah justru kekacauan, kemungkaran yang lebih besar yang dia datangkan dari menghakimi sendiri. Kemudian di antara kaidah hadis ini, la yajuzu inkarul munkir hatta yatayaqqana al-munkar. Ya. Tidak boleh mengingkari sesuatu sebelum tabayyun bahwasanya ini adalah kemungkaran. Tidak boleh mengingkari sesuatu sampai betul-betul dia yakin yang dilihatnya itu adalah sebuah kemungkaran yang nyata, yang benar. Kalau sudah jelas kemungkaran yang dilakukan, maka silahkan kita ingkari dengan semampunya. Sebagian disebutkan dalam kitab ini, al-aklu wasyurbu fi Ramadan. Al-aslu annahu munkar. Makan dan minum di siang bolong bulan suci Ramadan. Munkar atau tidak? Hah? Munkar ya?
Nah, tapi harus tabayun tentu. Harus melakukan sebuah eh, apa namanya? Tabayun. Ya. Karena bisa saja perbuatan munkar ini berlaku untuk orang tertentu tapi tidak berlaku untuk orang lain. Makan siang, makan minum siang bolong, itu munkar. Tapi tidak semua orang. Kalau orang sakit gimana? Boleh atau tidak dia makan? Boleh. Ya. Atau orang dalam kondisi safar. Orang musafir silakan berbuka, silakan makan. Nah, ketika kita melihat ada orang yang makan dan minum di siang hari bulan Ramadan, ya, maka kita harus yakin ini kenapa dilakukan. Kita harus tabayun terlebih dahulu. Kenapa dia makan? Ya. Kalau sudah yakin, ini ternyata dia makan disebabkan karena dia musafir, atau karena dia sakit, atau tidak boleh kita ingkari. Ya. Kecuali ada orang yang betul-betul tidak ada alasan lain, kecuali karena mereka itu benar-benar melanggar hukum-hukum Allah dan Rasul, maka kita ingkari dan kita nasihati. Ya, misalnya ada anak kita yang sudah balik tapi tidak mau berpuasa, dia makan, kita ingkari, ya, kita nasihati. Ya, ada orang-orang yang misalnya di siang bolong dia merokok sembarangan, ya kita tegur kalau mampu. Atau makan di sembarang tempat, ya kita tegur. Ya. Atau misalnya buka warung di siang bolong, kita tegur. Berani tegur, Pak. Hah? Bapak ingkari nggak dalam hatinya kalau biasanya ada orang ini? Secara umum, Bapak berpuasa di siang hari, di Ramadan, lewat. Ada orang buka warung jam 1 siang, dan orang masuk banyak di situ. Kira-kira ada nggak hatinya, Bang? Merasa kurang ajar ini. Kita sedang puasa di enak-enak buka warung. Ada nggak kira-kira? Nah, kalau tidak ada rasa itu, wah ini bahaya. Kalau Anda mampu, ingkari dengan tangan silahkan. Kalau tidak dengan lisan, kalau tidak dengan hati, minimal Anda mengatakan ini perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang melanggar. Atau kalau perlu sampaikan kepada orang-orang yang sekiranya mampu untuk menegur, mampu untuk melakukan perubahan sehingga hal-hal tersebut tidak terjadi. Baik. Kemudian ikhwatan iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita akan masuk pada pembahasan berikutnya di hadis yang ke-35 insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.